Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Diningsih, NPM 1811070207 semester 5. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang sudah pernah dibahas di dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini, yaitu penilaian otentik. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diambil. Penilaian otentik. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai macam data untuk mengetahui perkembangan tahap demi tahap pada proses pembelajaran siswa. Gambaran perkembangan peserta didik sangat perlu untuk diketahui oleh guru agar bisa mengetahui sejauh apa perkembangan dari para peserta didiknya. Penilaian otentik, authentic assessment, merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi dalam hal ini yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diunjuk kerjakan dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam suatu persoalan yang dihadapi. Ciri-ciri penilaian otentik yang pertama harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber, yang artinya kita harus menggunakan berbagai metode dan cara dalam menilai kompetensi peserta didik. Kemudian kita juga harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Kemudian, tes hanyalah salah satu alat pengumpul data penilaian. Jadi, seorang guru tidak boleh menjadikan tes sebagai satu-satunya alat pengumpul data penilaian. Banyak hal yang bisa kita perhatikan, kita nilai, dan kita jadikan sumber dalam mengumpulkan data-data dari seorang peserta didik. Kemudian tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Yang artinya tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik itu tidak boleh tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan anak-anak atau kegiatan sehari-hari seorang anak-anak. Kemudian penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Maksudnya di sini adalah penilaiannya itu harus berdasarkan kemampuan kompetensi peserta didik, bukan mengenai dia siapa atau dia adalah apa. Dalam arti objektif. Kemudian karakteristik penilaian otentik. Yang pertama bisa digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Mengukur keterampilan dan formasi, bukan mengingat fakta. Kemudian berkesinambungan dan integrasi dapat digunakan sebagai fitur. Prinsip-prinsip penilaian otentik. Yang pertama yaitu objektif. Tidak adanya unsur subjektivitas dalam proses penilaian. Yang kedua terpadu, yaitu terencana sejak awal penilaian hingga akhir. Kemudian ekonomis, memiliki efektif dan efisien dalam penggunaan sarana prasarana dalam proses penilaian. Yang keempat transparan, tidak adanya hal-hal yang disembunyikan atau ditutup-tutupi dalam proses penilaian tersebut. Yang kelima akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak sekolah. Yang kelima edukatif, yaitu memiliki nilai-nilai pendidikan dalam prosesnya. Yang kelima, tujuan penilaian otentik. Yang pertama itu untuk mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. Jadi penilaian ini dapat mendeteksi apa saja hal-hal yang belum dikuasai oleh siswa-siswa tertentu. Yang kedua, menjadi umpan balik bagi perbaikan untuk siswa. Jadi setelah kita mengetahui apa saja yang belum dikuasai oleh siswa, kita bisa menjadikan hal tersebut acuan untuk kedepannya dikembangkan lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu melacak kemajuan siswa. Nah, di sini juga kita bukan hanya melihat kekurangan yang dimiliki oleh siswa, kita juga dapat melacak apa saja yang sudah diperoleh atau dicapai oleh siswa.
Yang kelima, mengecek ketercapaian kompetensi siswa. Nah, di sini kita juga bisa melihat apa saja yang sudah dicapai oleh siswa dalam setiap tahap-tahapnya. Kemudian manfaat penilaian otentik. Ada banyak pendapat para ahli mengenai manfaat penilaian otentik yang kemudian saya simpulkan bahwa manfaat penilaian otentik itu pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan memantau kemajuan serta perkembangan belajar siswa dan sebagai umpan balik bagi siswa dan juga guru sehingga efektivitas pembelajaran dapat tercapai dengan sangat maksimal. Yang selanjutnya, keunggulan dan kelemahan penilaian otentik. Keunggulannya yaitu pertama, berfokus pada keterampilan analisis serta keterpaduan pengetahuan, kemudian meningkatkan kreativitas, merefleksikan keterampilan dan pengetahuan secara real pada dunia nyata, mendorong kerja secara kolaboratif, meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis, langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran dan tujuan pembelajaran secara terpadu. Yang terakhir, lebih menekankan kepada keterpaduan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sepanjang waktu. Kemudian kelemahannya yaitu lebih membutuhkan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi, cukup mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal, lebih menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Kemudian bersifat subjektif dalam pemberian nilai yang dilakukan oleh guru akan cenderung menjadi biasa. Sifat penilaian yang unik menjadi tidak dikenali oleh siswa. Bersifat tidak praktis dalam penilaian terhadap siswa yang lumayan banyak dalam satu kelas. Tantangan bagi seorang guru untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, macam-macam penilaian otentik. Ada 3 macam penilaian otentik. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Menurut olahan dan pendapat Cardwell 1964, dalam salinan lampiran Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada jenjang sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sasaran penilaian autentik oleh pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Menurut Lorin W. Anderson dan David R. Cardwell menjelaskan bahwa ada 6 kategori dalam mendimensikan proses kognitif atau sasaran penilaian pada ranah pengetahuan, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, serta mengevaluasi dan mencipta. Dan yang terakhir adalah penilaian kompetensi keterampilan. Berdasarkan pendapat dari olahan Daers dalam salinan lampiran Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana sasaran penilaian autentik oleh pendidik pada ranah keterampilan yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, serta mengasosiasi. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu contoh bentuk penilaian otentik. Nah, ini contoh yang saya ambil adalah penilaian checklist dan anekdot yang waktu itu sudah pernah diberikan oleh dosen saya. Di sini kami akan menilai kegiatan anak-anak dari video bermain. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Kemudian di sini ada rubrik penilaian. Nah, ini jadi kegiatan anak itu di video yang ada linknya ini, itu kegiatannya adalah anak-anak bermain di luar ruangan, bermain di perosotan, tempat menggantung, ayunan, dan lain-lain. Nah, di sini saya membuat 3 indikator, yaitu menggantung, memanjat, dan menuruni jaring, kemudian melewati jembatan. Nah, di sini ada kriteria penilaian. BB ini artinya belum berkembang, MB mulai berkembang, yang ketiga BSA berkembang sesuai harapan, dan kemudian BSD berkembang sangat baik. Nah, di sini penjelasannya adalah jika anak diam saja saat disuruh menggantung, maka dia termasuk dalam kriteria penilaian belum berkembang. Kemudian, jika anak mulai mau menggenggam pegangan untuk bergantung saat kegiatan menggantung, maka
anak dapat dikategorikan dalam kriteria mulai berkembang. Kemudian, jika anak mau mengangkat kaki dengan bantuan untuk bergantung, ketika kegiatan menggantung, maka anak termasuk dalam kategori berkembang sesuai dengan harapan, dan begitu seterusnya. Kemudian, di sini ada tabel penilaian checklist. Nah, tabel penilaian checklist ini dibuat langsung berdasarkan nama-namanya. Nah, di sini nama-namanya saya saya karang aja. Yang nama aslinya itu yang saya tahu cuma satu, Senja. Nah, ini. Jadi kita tinggal checklist aja berdasarkan kriteria yang sudah ada di rubrik penilaian sebelumnya. Sebagai acuan, di sini kita tinggal checklist aja seperti apa pencapaian dari masing-masing anak dalam setiap kegiatan yang ada. Kemudian catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa catatan anekdot ini catatan untuk per individu anak. Jadi anak. Kemudian yang kedua yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot pengertiannya ialah catatan kegiatan-kegiatan dari per individual anak. Jadi itu setiap anak memiliki catatan anekdot yang pastinya berbeda-beda. Contohnya di sini saya bikin 2 catatan anekdot untuk 2 anak. Yang pertama namanya Senja Firsta, usia 4 tahun, kelas A, pengamat saya sendiri. Tanggal 7 September 2017, hari ini Senja bersama teman-temannya melakukan kegiatan bermain outdoor bersama di taman bermain. Senja berada di tengah barisan, kemudian mengantri sesuai dengan antrian. Nah, di sini bukan hanya sekedar peristiwa apa yang terjadi pada Senja, tapi juga evaluasi untuk walinya Senja, atau nantinya bisa dibaca oleh wali murid ya, walinya Senja. Evaluasi di sini, Senja dapat menaiki jaring menggunakan anggota tubuhnya, aspek motorik kasar. Itu bisa dilihat dari tangan dan kakinya. Kemudian Senja dapat melewati jembatan-jembatan tanpa bantuan dari guru. Itu kan berarti aspek kognitif. Anak dapat mencerna dan memikirkan arahan yang diberikan oleh guru. Kemudian ibu guru dapat menerapkan sikap sportivitas dan disiplin dengan baik saat mengajarkan anak-anak mengantri dan dalam kegiatan bergantung. Nah, yang kedua ini Shakila. Nah, Shakila ini kegiatannya adalah banyak sekali, hampir sama seperti anak lain. Hanya saja, kenapa saya masukkan di sini? Karena dia membantu temannya yang kesulitan saat menggantung. Nah, itu kan berarti dia memiliki saling empati terhadap teman-temannya begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini contoh dari penilaian otentik, yaitu penilaian yang berdasarkan kenyataan atau kenyataan yang ada di lapangan secara langsung. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah dalam pemaparan dan contoh-contoh yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.